Bab 1121, mengalahkanmu menjadi pengajuan. Itu adalah wawasan yang luar biasa. Pengurangan yang kuat melalui logika. Ditambah dengan aura garis keturunan dan tekanan dari naga Dewa Lima Cakar di Longchang, siapapun pasti sudah mengalami gangguan mental sekarang. Sayangnya, Su Zimo masih memiliki ekspresi yang sama. Dia tampak tenang dan tenang, tidak budak atau sombong. Meskipun pikirannya terlihat jelas, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Ini jauh dari harapan Longchang. Setelah garis keturunan naga surgawi Lima Cakarnya terbangun, tidak ada seorang pun di antara generasi muda ras naga yang bisa menahan kekuatannya. Apalagi bertatap muka seperti ini. Bahkan jika mereka ditatap olehnya sejenak, naga lain tidak akan mampu menahannya dan akan bingung. Longchang menikmati perasaan mengalahkan orang lain tanpa perlawanan. Namun, semuanya tidak berguna melawan Su Zimo. Itu seperti pukulan berat yang mendarat di kapas tanpa perlawanan. Su Zimo berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Di sisi lain, Longchang merasakan hatinya bergerak dan dia merasa frustrasi. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, dia tidak bisa melihat melalui Long Zhu sama sekali. Longchang tidak tahu bahwa meskipun Su Zimo tampak tenang, yang terakhir penuh dengan pujian secara internal. Longchang hampir bisa menyimpulkan seluruh kebenaran dengan dua celah, kemampuannya benar-benar menakutkan. Tentu saja, tidak peduli bagaimana Longchang memeras otaknya, dia tidak akan bisa menebak bahwa roh esensi Su Zimo telah terbelah menjadi dua dan membentuk dua tubuh yang sebenarnya. Selanjutnya, dia salah tentang satu hal. Menurutnya, Su Zimo tidak akan berani bergerak jika Wu Li tidak bergerak. Dia tidak tahu bahwa Su Zimo sangat tegas dalam membunuh. Bahkan jika Wu Li tidak menyerang, dia pasti akan menyerang dan membunuh yang terakhir. Tidak mungkin Su Zimo membiarkan Wu Li pergi hidup-hidup. Melihat Longchang di depannya, Su Zimo tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, itu semua hanya dugaanmu. Bahkan jika Longchang menyimpulkan kebenaran, dia tidak punya bukti. Longchang sedikit mengernyit dan senyum di matanya berangsur-angsur menghilang. Kamu sepertinya tidak mau tunduk. Longchang berkata dengan lemah. Su Zimo tersenyum dan malah bertanya, mengapa saya harus tunduk? Tak satu pun dari mereka menekan suara mereka. Naga-naga itu tercengang. Di lembah tulang naga, tidak ada naga dari generasi muda yang berani berbicara dengan Longchang dengan cara seperti itu. Ini adalah naga Dewa Lima Cakar. Di masa depan, dia ditakdirkan untuk menjadi tuan muda ras naga, sebuah eksistensi yang dihormati oleh 5 garis keturunan. Di mata para naga, meskipun Su Zimo adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan dan nomor 1 dari peringkat naga tersembunyi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Longchang. Menarik. Longchang mengulurkan telapak tangannya dan menepuk bahu Su Zimo dengan lembut. Dia berbicara seolah-olah sedang menguliahi seorang anak, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin tunduk. Begitu Anda memasuki alam karakteristik Dharma, saya akan mengalahkan Anda untuk tunduk. Meskipun kata-katanya biasa saja, para naga berduka untuk Su Zimo. Mereka hampir bisa melihat masa depan tragis Su Zimo. Su Zimo tersenyum lembut dan mengulurkan tangan untuk membersihkan debu di bahunya. Tatapan Longchang membeku ketika dia melihat itu. Dia baru saja menepuk bahu Su Zimo sebelumnya, namun yang terakhir membuat gerakan seperti itu. Ini adalah provokasi. Naga penerangan ini menantang martabatnya. Su Zimo berkata perlahan, ketika saya memasuki alam karakteristik Dharma, Anda sebaiknya bersembunyi agar Anda tidak ditarik dari peringkat naga langit nomor 1 dan gagal menjadi tuan muda ras naga. Itu Gayung bersambut. Longchang adalah salah satu lawan terkuat yang dia temui sejak dia mulai berkultivasi. Semangat juang Su Zimo tersulut oleh lawan yang begitu kuat. Baik, tatapan Longchang meningkat dan dia berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan satu kalimat. Aku akan menunggu untuk Anda. Tak lama, kelompok Longchang menghilang di depan para naga. Long Zhu ini benar-benar ceroboh. Seekor naga biru berkata dengan penuh kebencian, Tuan Muda, Anda seharusnya yang menerima Tuan Muda dari ras penyihir. Namun, dia melompat pistol dan bahkan membunuh Tuan Muda ras penyihir. Ini tidak bisa dimaafkan. Longchang melambaikannya dengan lembut dan berkata dengan santai, itu hanya Tuan Muda dari ras penyihir. Tidak masalah jika dia terbunuh. Ah, naga-naga itu tercengang. Bagi mereka, ini bukan masalah kecil dan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Memikirkan bahwa Tuan Muda Longchang akan memiliki sikap seperti itu. Longchang berhenti sejenak dan melihat naga di sampingnya.
Merupakan berkah bahwa kita memiliki monster yang menjelma di generasi muda ras naga yang bisa membunuh tuan muda ras penyihir dalam satu gerakan. Apa yang buruk tentang itu? Setelah berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Tidak buruk, anak ini tidak memiliki sopan santun dan bahkan berani menantangku. Aku harus memberinya pelajaran. Tuan muda, tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Seekor naga biru segera berkata, begitu dia memasuki alam karakteristik Dharma, saya akan mengambil tindakan atas nama Anda dan memberi pelajaran kepada anak itu. Anda, Long Chang meliriknya dan tertawa kecil. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ah, naga biru marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Tuan muda, tidak peduli apa, saya masih di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dan saya ke-8 di peringkat naga langit. Seberapa kuat anak itu setelah maju ke alam karakteristik Dharma? Long Chang menggelengkan kepalanya. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Bisakah kamu membunuh tuan muda ras penyihir dalam satu gerakan di ranah Void Reversion? Saya, naga biru tidak bisa berkata-kata. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berbisik, mungkin tuan muda dari ras penyihir tidak cukup kuat dan itu sebabnya dia terbunuh dalam satu gerakan. Namun, bahkan dia tidak bisa mempercayai kata-katanya sendiri. Tuan muda dari 9 ras adalah yang paling berbakat, memiliki kekuatan tempur terbesar dan potensi generasi muda. Long Zhu, jangan kecewakan aku. Long Chang berbalik dan bergumam ke arah garis keturunan naga penerangan. Selama bertahun-tahun, dia tak terkalahkan di antara generasi muda dan tidak ada yang berani menantangnya, apalagi melawannya. Tidak hanya ketajaman Su Zimo tidak membuatnya marah, itu malah membuatnya bersemangat. Habitat naga penerangan. Baru setelah Long Chang dan yang lainnya pergi, naga-naga itu mendekat. Long Zhu, kamu sedikit gegabah. Long Xi mengerutkan kening dan menghela nafas dengan ekspresi khawatir. Naga tiran dari garis keturunan naga tanpa tanduk ini telah sangat berubah dalam 10 tahun terakhir. Selama dia berada di sisi Su Zimo, dia akan menjadi lembut dan menyenangkan, berbicara dengan nada lembut. Tidak apa-apa, Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Lagi pula ini masih pagi. Dia tidak bisa menyerangku saat aku berada di ranah Void Reversion. Mata Long Xi berbinar saat dia bertepuk tangan. Itu benar, itu ide yang bagus. Berkultivasi perlahan. Selama kamu tidak maju ke alam karakteristik Dharma, Long Chang tidak akan bisa menyerangmu. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan terkekeh tanpa berkomentar. Mengingat kepribadiannya, bagaimana dia bisa berkultivasi perlahan karena ancaman Long Chang? Dia ingin berkultivasi dan maju ke alam karakteristik Dharma sesegera mungkin untuk melihat apakah ada bab lagi di belakang klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Ketika dia kembali ke sarangnya, Su Zimo melepaskan platform roh dan roh esensinya mulai memanggil tubuh sejati teratai hijau miliknya. Setelah menyampaikan semua yang terjadi di sini, dia memutuskan hubungan antara dua tubuh aslinya dan memasuki periode kultivasi pengasingan yang panjang. Bab 1122, Mantra Menenangkan Hati. Di luar lembah tulang naga. Su Zimo hanya merasa lega setelah menerima berita dari tubuh sejati naga dan pergi. Uli meninggal di lembah tulang naga. Jika ras penyihir ingin membalas dendam, mereka hanya akan mencari ras naga dan bukan puncak etiril. Namun, tubuh sejati naganya sudah menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Ditambah dengan sifat sombong ras naga, tidak mudah bagi ras penyihir untuk meminta penjelasan. Masalah ras penyihir bisa dianggap diselesaikan sementara. Namun, masalah penyihir Gu ini belum berakhir. Alasan utama mengapa malapetaka ini dapat menyebabkan kehancuran yang begitu besar bukanlah karena ras penyihir, tetapi pergerakan semua jenis cacing Gu. Sekte Gu dari doktrin sesat secara alami adalah penyebab bencana cacing Gu. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bergerak sekali lagi. Di dalam istana, Xiaoning tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir dan terus menyempurnakan pil transformasi darah 7 harta karun. Dia meminta para pembudidaya zoo besar mengirim mereka ke seluruh wilayah utara untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Wajahnya sudah pucat tanpa banyak warna. Pil transformasi darah 7 harta karun adalah ramuan kelas 5. Penyempurnaan jangka panjang sangat membebani pikiran dan energi seorang master penyempurnaan eliksir. Tubuh Xiaoning bergoyang. Beristirahat. Jangan membuat dirimu lelah. Selama beberapa hari terakhir, Ji Yaoxue juga berada di sisi Xiaoning. Ketika dia melihat bahwa Xiaoning tidak terlihat sehat, dia tidak bisa tidak membujuknya dengan cemas. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencoba membujuk Xiaoning berkali-kali tetapi ditolak oleh yang terakhir. Saudari Yaoxue, aku baik-baik saja.
Xiaoning mencengkeram tungku eliksir kecil dan indah yang tergantung di dadanya dengan lembut dan merasakan kehangatan mengalir melalui tubuhnya melalui telapak tangannya. Dia disegarkan dan kelelahan di tubuhnya tampaknya telah hilang secara signifikan. Itu semua berkat tungku eliksir ini sehingga dia bisa bertahan selama beberapa hari terakhir. Kalau tidak, dia akan hancur sejak lama. Atau lebih tepatnya, selama ini, berkat tungku eliksir inilah dia dapat berkultivasi ke ranah Void Reversion dan mencapai pencapaian seperti itu di Dao of Elixir Refinement. Xiaoning benar-benar tidak berani beristirahat dan tidak tahan. Sepanjang jalan, dia secara pribadi menyaksikan bencana yang disebabkan oleh masalah penyihir Gu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua makhluk hidup hancur. Di mana-mana seperti neraka di bumi. Manusia yang tidak berkultivasi benar-benar tidak berdaya melawan cacing Gu dan hanya bisa dimakan secara bertahap sebelum mati. Namun, cacing Gu yang melahap esensi kehidupan manusia tidak akan mati. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan perasaan. Secara naluriah, cacing Gu ini akan mengikuti aura kehidupan dan meracuni manusia lain. Semakin banyak esensi kehidupan yang dimakannya, semakin kuat cacing Gu. Ini berarti semakin lama ini berlarut-larut, semakin banyak manusia yang tidak bersalah akan mati di bawah cacing Gu dan kehancuran yang ditimbulkan akan lebih mengerikan. Saat itu, sosok hijau turun dari luar. Secara naluriah, Xiaoning melihat ke atas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan gembira, "Saudaraku." Su Zimo lah yang telah kembali dari lembah tulang naga. Iya, Su Zimo mengangguk. Melihat ekspresi Xiaoning, dia sedikit mengernyit. "Xiaoning, kita tidak bisa melanjutkan penyempurnaan eliksir. Kamu harus istirahat." "Saudaraku, aku bisa bertahan." Xiaoning ingin berdebat tetapi ditolak oleh Su Zimo. Tidak mungkin. Ada tekad yang tak terbantahkan dalam nada suaranya. Dia tahu bahwa dia berada di batas kemampuannya. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertahan adalah karena dia menghabiskan kekuatan hidupnya. Jika dia melanjutkan penyempurnaan ramuannya, Xiaoning akan melelahkan dirinya sendiri. Berbalik, Su Zimo memandang Ji Yaoxue dan berkata dengan lembut, "Beristirahatlah juga. Sudah sulit bagimu beberapa hari terakhir ini." Petik 2. "Saya baik-baik saja." Mengerucutkan bibirnya, Ji Yaoxue tersenyum. "Aku hanya menemani Xiaoning dan tidak memurnikan eliksir. Aku tidak lelah." "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang teknik Gu?" Su Zimo datang ke sisi Xiaoning dan mengajukan pertanyaan untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia akhirnya bisa mengendurkan emosinya yang tegang. Sebenarnya, teknik Gu tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang di zaman kuno. Merenung sejenak, Xiaoning berkata, "Awalnya, para pembudidaya yang menciptakan teknik Gu tidak pernah berpikir untuk menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menyembuhkan luka mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ini mirip dengan bagaimana racun dapat digunakan untuk membunuh orang lain pada suatu waktu tetapi menyelamatkan nyawa orang lain." Su Zimo mengangguk. Menurut sifat yang berbeda dari cacing Gu yang berbeda, itu memang bisa mencapai efek seperti itu. Seiring dengan teknik Gu yang semakin kuat dan semakin banyak Gu Master yang dihasilkan, banyak faksi yang terbentuk, mengakibatkan lahirnya beberapa cacing Gu yang menakutkan. Di era kuno, ada banyak individu luar biasa dengan pengetahuan luar biasa. Para ahli ini menyadari bahwa bencana besar mungkin terjadi jika cacing Gu dibiarkan berkeliaran dengan bebas, jadi mereka memusnahkan banyak cacing Gu yang menakutkan. Xiaoning berkata, "Gu darah hitam adalah sesuatu yang seharusnya sudah punah." Mempersempit pandangannya, Su Zimo bergumam pelan, "Mengapa cacing Gu yang seharusnya sudah punah bisa hidup kembali di era ini? Aku tidak tahu." Menggosok gelabelanya, Xiaoning menggelengkan kepalanya seolah ingin menghilangkan rasa lelah di benaknya. "Saya khawatir hanya Gu Sekte yang bisa memberikan jawaban. Tidak, ada orang lain." Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan kilatan dingin di matanya. "The Palace Lord of Bloodcrow Palace yang juga merupakan Dao Being Lone Soul saat ini. Dao menjadi jiwa kesepian memperoleh kelahiran kembali melalui asimilasi pada tubuh Guru Gu. Karena itu, dia secara alami tahu tentang urusan Sekte Gu." Ketika Su Zimo melihat Xiaoning menggosok gelabelanya serta ekspresi lelah Ji Yaoxue, hatinya tergerak saat dia melantunkan keterampilan rahasia biara Buddha dengan lembut, mantra menenangkan hati. Mantra Buddhis ini tidak mematikan dan hanya akan memungkinkan seseorang untuk menghilangkan frustrasi dan menenangkan pikiran mereka. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang agama Buddha, semakin besar efek mantra penenang hati. Ketika Xiaoning dan Ji Yaoxue mendengar suara Sansekerta dari mantra penenang hati, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya merasa bahwa suara Sansekerta agak menyenangkan.
Secara bertahap, mereka berdua membenamkan diri di dalamnya. Kecemasan dan kekhawatiran di mata Xiaoning menghilang perlahan saat dia menutup matanya. Ji Yaoxue juga benar-benar tenggelam dalam bahasa Sanskerta. Di bawah pengaruh mantra menenangkan hati, pikiran mereka berdua terasa sangat rileks dan lega. Seiring waktu berlalu, mantra menenangkan hati selesai. Xiaoning dan Ji Yaoxue memejamkan mata. Keduanya tampak damai dan alis mereka rileks, mereka sudah tertidur tanpa sadar. Dengan hati-hati, Su Zimo meletakkan mereka berdua dengan lembut. Dia tidak pergi tetapi berdiri berjaga di samping mereka. Tanpa sadar, satu malam berlalu. Saat matahari terbit di timur, sosok cantik yang berbaring di samping Su Zimo bergerak. Xiaoning adalah yang pertama bangun. Dia berkedip dan duduk. Matanya masih sedikit tersesat karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia hanya ingat bahwa ketika dia mengobrol dengan Su Zimo, dia mendengar suara Sanskerta yang menyenangkan. Semuanya menjadi kosong setelahnya. Ah, ini sudah siang. Xiaoning berseru. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan kelelahan sama sekali. Dia sudah cukup istirahat setelah hanya tidur semalam. Biasanya, jika Xiaoning benar-benar kelelahan secara mental dan fisik, dia mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya bahkan setelah beristirahat selama 3 hari 3 malam. Namun, dengan bantuan mantra menenangkan hati, tubuh dan pikiran Xiaoning pulih dengan cepat setelah tidur semalaman. Terus memperbaiki eliksir dan istirahatlah dengan baik. Su Zimo menepuk bahu Xiaoning dan menginstruksikan sebelum bangun untuk pergi. Kamu tidak menunggu Sister Yaoxue bangun? Xiaoning bertanya. Tidak, Su Zimo menyipitkan matanya. Ada beberapa hal yang belum diselesaikan. Aku harus menemukan jawaban. Bab 1125, Rawa Daging Darah. Su Zimo memperhatikan dengan ama dari samping, itu adalah gu darah hitam. Namun, gu darah hitam ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Yang ini sudah matang. Aura yang terpancar jelas tidak lebih lemah dari Void Reversion. Jika itu adalah kultivator normal lainnya, mereka akan bingung dengan peristiwa yang tidak terduga seperti itu. Sayangnya, gu darah hitam menghadapi roh malam. Tatapan Night Spirit dingin dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengusap ke bawah dengan telapak tangannya dan menghancurkan gu darah hitam yang baru saja muncul. Uff, darah hitam berceceran. Gu darah hitam Void Reversion sudah mati. Pada kenyataannya, pembudidaya berjubah putih sudah lama mati dan pengontrol sebenarnya dari tubuhnya adalah gu darah hitam di tubuhnya. Itulah alasan mengapa wajah kultivator berjubah putih itu kaku dan tatapannya tumpul. Ada perbedaan besar antara tindakannya dan tindakan seorang kultivator sejati. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan sebuah kemungkinan. Desir. Saat itu, suara pakaian berkibar bisa terdengar. Segera setelah itu, banyak pembudidaya melonjak ke aula dan mengepung Su Zimo dan Night Spirit. Mereka semua memiliki ekspresi bermusuhan dan niat membunuh. Su Zimo mengamati sekelilingnya. Wajah para pembudidaya itu kaku, tidak berbeda dengan pembudidaya berjubah putih sebelumnya. Tanpa ragu, para pembudidaya ini sudah lama mati. Alasan mengapa mereka bisa terburu-buru ke sini adalah karena cacing gu di tubuh mereka mengendalikan tubuh mereka. Night Spirit menatap Su Zimo dengan tatapan bertanya. Membunuh mereka semua, Su Zimo berkata dengan dingin, ada perubahan di Sekte Gu. Sosok Night Spirit melintas dan dia menerjang ke kerumunan. Kemanapun dia lewat, pembudidaya akan mati. Tepatnya, cacing gu di para pembudidaya itu yang mati. Seperti yang diharapkan Su Zimo, ada cacing gu yang tersembunyi di tubuh para pembudidaya ini. Tidak hanya ada gu darah hitam, ada juga banyak cacing gu lain yang belum pernah dia lihat atau dengar. Cacing gu ini semuanya memiliki aura yang kuat. Banyak dari mereka berada di alam Naschen Soul dan Void Reversion. Di antara mereka, bahkan ada beberapa cacing gu karakteristik Dharma. Namun, melawan pembantaian Night Spirit, cacing gu itu masih lemah. Su Zimo menyerbu ke kerumunan juga. Dia tidak menggunakan seni Dharma lainnya dan hanya menyalurkan Scarlet Flame Revolving Lantern, menyebabkan api abadi, Buddhis dan iblis berputar di sekelilingnya. Setiap cacing gu Void Reversion yang bersentuhan dengan api akan terbakar sampai mati tak lama lagi. Jika cacing Naschen Soul gu dinodai oleh sedikit api Dao, itu akan langsung terbakar menjadi abu. Xiaoning pernah memberitahu Su Zimo bahwa kekuatan yang paling ditakuti cacing gu adalah api. Api yang Su Zimo kembangkan melalui Scarlet Flame Heart Sutra memiliki daya mematikan yang sangat mengerikan. Bahkan beberapa cacing gu kuno yang sudah punah tidak dapat menahannya. Metode pembunuhan Night Spirit sangat tajam. Namun, dalam pertempuran ini,
kerusakan yang dia berikan pada cacing Gu tidak dapat dibandingkan dengan 3 api dao. Mengandalkan Scarlet Flame Revolving Lantern, Su Zimo menyerbu ke kerumunan dan membersihkan jalan kosong tak lama, tidak ada cacing Gu yang bisa menghalangi jalannya. Hanya cacing Gu karakteristik Dharma yang bisa bertahan melawannya. Namun, sebelum cacing Gu karakteristik Dharma itu dapat menimbulkan ancaman bagi Su Zimo, roh malam telah mendekat dan membunuh mereka. Suhu di aula naik terus-menerus. Setelah beberapa saat, 3 api dao terus membakar dan melelehkan banyak pilar batu yang menopang aula menjadi lava yang mendidih. Aula runtuh. Ketika debu menyebar, Su Zimo dan Night Spirit berdiri di reruntuhan tanpa terpengaruh sama sekali. Su Zimo menoleh dan ekspresinya berubah. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar aula dan setidaknya ada ratusan ribu dari mereka. Di antara Master Gu ini, alam kultivasi mereka bervariasi. Ada prajurit penyempurnaan Qi, penggarap pendirian yayasan, inti emas, jiwa baru lahir, dan pengembalian void. Mengingat warisan Gu Sekte sampai sekarang, tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki dasar skala ini. Yang benar-benar mengejutkan Su Zimo adalah dia tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajah para Master Gu. Mereka semua memiliki wajah kaku dan tatapan tumpul. Master Gu ini sudah mati dan dikendalikan oleh cacing Gu, berubah menjadi mayat berjalan. Mereka membesarkan Gus tetapi pada akhirnya, merekalah yang dikonsumsi. Cacing Gu menduduki tubuh mereka dan mengubahnya menjadi budak. Itu agak ironis. Uff, uff, uff. Tiba-tiba, tubuh Master Gu ini meledak dan cacing Gu merangkak keluar satu demi satu dengan warna berbeda. Setiap cacing Gu tampak jahat dan menakutkan, memutar tubuh jelek mereka dan mengeluarkan bau busuk. Tubuh ratusan ribu Master Gu hancur dan darah mengalir seperti sungai. Pegunungan dan dataran berlumuran darah dan daging, tampaknya berubah menjadi rawa, menyerang Su Zimo dan Night Spirit dengan cara yang tidak sedap dipandang. Seluruh tempat berbau darah. Di bawah selubung ki darah, ki jahat memenuhi udara dan bahkan 3 api dao menjadi buram, berkedip-kedip. Ratusan ribu cacing Gu bisa terlihat samar-samar di rawa daging, menyebabkan kulit kepala seseorang tergelitik. Akhirnya, Su Zimo mengerti apa yang disebut rawa 10.000 Gu. Sulit membayangkan bencana macam apa yang akan terjadi jika ratusan ribu cacing Gu melonjak ke wilayah utara. Pada saat itu, seluruh daratan Tianhuang akan direduksi menjadi neraka yang hidup. Tatapan Su Zimo dingin saat dia bangkit perlahan. Mengedarkan roh esensinya, suhu 3 api dao di sekitarnya juga naik. Gu darah hitam saja sudah cukup untuk menyebabkan bencana di wilayah utara, tidak mungkin dia bisa membiarkan mereka bertahan hidup. Mereka semua harus dibunuh. Itulah satu-satunya solusi yang bisa dipikirkan Su Zimo. Bakar itu, Su Zimo mengumpulkan api dao abadi, api Buddha dao, dan api iblis dao bersama-sama untuk membentuk api samadhi dao dan melemparkannya ke rawa daging. Astaga, api mengamuk-mengamuk. Tidak peduli seberapa kuat rawa daging itu tidak bisa memadamkan api samadhi dao. Su Zimo mendorong roh esensinya hingga batasnya. Jangkauan api samadhi dao meluas dan menyala terus-menerus. Mencicit, mencicit. Di mana api samadhi dao terbakar, rawa daging telah mengering dan berubah menjadi lumpur retak. Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya menjerit di bawah api samadhi dao dan dibakar menjadi abu. Su Zimo tidak menahan dan menyalurkan roh esensinya terus-menerus, menyebabkan samadhi dao menyala lebih terang. Api menelan seluruh sekte. Melawan kekuatan api samadhi dao, bahkan cacing Gu karakteristik Dharma tidak bisa bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, api samadhi dao tidak berhenti menyebar. Ekspresi Su Zimo menjadi pucat juga. Melepaskan api samadhi dao sangat merugikan roh esensinya. Setelah periode pelepasan yang begitu lama, bahkan roh esensi Su Zimo merasakan beban yang sangat besar karena kekuatan roh esensinya terkuras dengan cepat. Night Spirit tidak lagi menyerang dan berjaga di samping Su Zimo. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak akan mampu memberikan kerusakan sebanyak api samadhi dao. Selanjutnya, Su Zimo menyalurkan kekuatan penuhnya sekarang. Ini adalah saat ketika dia berada pada kondisi terlemahnya dan tidak bisa diganggu, itulah sebabnya Night Spirit harus menjaga sekitarnya untuk mencegah kecelakaan. Ini adalah Sekte Gu, salah satu dari 5 doktrin sesat. Night Spirit samar-samar bisa merasakan bahwa keberadaan yang lebih kuat sedang terbangun jauh di bawah tanah. Bab 1126, Gu Pemakan Logam. Meskipun Gu Sekte menduduki peringkat terakhir di antara 5 doktrin sesat, itu memiliki sejarah panjang dan dasar yang dalam. Sekarang, tidak ada guru Gu yang sebenarnya terlihat di Sekte Gu, semuanya menyatu dengan cacing Gu. Perubahan besar seperti itu tidak akan dapat dicapai tanpa cacing Gu yang lebih kuat.
Cacing Conjoined Body Gu. Baik Suzimo dan Night Spirit berada di ranah Void Reversion. Dengan bakat luar biasa mereka dan banyak kartu truf, mereka pasti bisa membunuh seorang ahli karakteristik Dharma di alam kultivasi utama. Namun, jika mereka berdua bertarung melawan ahli tubuh bersama, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang mengingat perbedaan dari dua alam kultivasi utama. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan melawan kekuatan tubuh bersama. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang adalah menemukan kelemahan pihak lain dan bekerja sama untuk mengalahkannya. Sebelumnya, orang tua buta dari ras penyihir terbunuh oleh serangan gabungan dari mereka berdua. Meskipun pertempuran itu tampak sederhana, itu sebenarnya sangat berbahaya. Jika bukan karena 54 biji teratai hijau yang melindungi roh esensi berambut hitamnya, Suzimo akan menjadi mayat saat itu. Bahkan jika Night Spirit adalah satu-satunya yang tersisa, akan sulit baginya untuk melukai orang tua buta itu, apalagi membunuh yang terakhir. Bang! Ledakan! Ledakan! Tanah bergetar hebat dan sebuah gundukan menjorok perlahan. Tanah retak terbuka seolah-olah beberapa makhluk hidup yang menakutkan akan menyerang. Dentang! Lampu dingin menyala. Cakar raksasa dan ramping yang menyerupai guilotin menjulur dari tanah dan membelah tanah menjadi dua. Dentang! Segera setelah itu, cakar tajam lainnya menjulur dari tanah. Ledakan! Dua cakar tajam meraih tanah dan sosok emas gelap raksasa keluar dari lumpur, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Suzimo menyipitkan matanya dan tersentak saat melihat makhluk raksasa itu. Cacing Gu ini berwarna emas gelap dan memiliki 6 kaki, 2 antena, dan sepasang cakar depan. Masing-masing kakinya seperti pisau yang bersinar dengan kilatan dingin dan sangat tajam. Sepertinya tidak ada cacat pada tubuh cacing Gu. Seolah-olah dia mengenakan baju besi emas gelap. Melambaikan 2 guilotin raksasa di depan, mata di kepalanya bersinar dengan kilatan ganas. Saat kesadaran roh Suzimo melakukan kontak dengan cacing Gu, itu ditolak. Bahkan kesadaran rohnya tidak bisa menembus armor emas gelap. Tentu saja, bahkan tanpa pemindaian kesadaran rohnya, dia bisa tahu dari aura bahwa ini pasti cacing Gu alam tubuh bersama. Gu pemakan logam. Tiba-tiba, catatan cacing Gu yang Xiaoning katakan padanya melintas di benak Suzimo. The Metal Devouring Gu adalah salah satu dari 10 cacing Gu kuno. Itu bisa melahap 5 logam dan memperkuat dirinya sendiri terus-menerus. Tubuhnya kuat dan kebal terhadap senjata, air, dan api, sangat ganas. Hati-hati, Suzimo mengingatkan dengan ekspresi muram. Pada saat itu, dia masih menggunakan api Samadhidao untuk membakar sisa cacing Gu dan tidak bisa menyerang. Dengan kata lain, mereka hanya bisa bergantung pada Night Spirit untuk melawan Metal Devouring Gu. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada ketika mereka melawan orang tua buta itu. Orang tua buta itu memiliki kelemahan yang jelas dari fisiknya yang lemah. Baik itu Night Spirit atau Suzimo, mereka bisa mengandalkan fisik mereka untuk sedekat mungkin dengan lelaki tua buta itu dan melukainya dengan parah. Namun, Metal Devouring Gu jelas tidak memiliki kelemahan seperti itu. Mengingat budidaya ranah tubuh bersama, itu bahkan lebih kuat dari roh malam dan Suzimo dalam hal kekuatan tempur jarak dekat. Selanjutnya, Suzimo dan Night Spirit telah bergabung melawan orang tua buta saat itu. Tapi sekarang, Night Spirit sendirian. Sebenarnya, keputusan paling bijak bagi mereka berdua adalah meninggalkan tempat ini. Mengingat kemampuan mereka, bahkan jika Metal Devouring Gu berada di alam Conjoined Body, akan sulit untuk mempertahankan mereka berdua di sini. Namun, alasan mengapa Suzimo datang kali ini adalah untuk memutuskan akar malapetaka dari Gu penyihir. Sekarang dia tahu bahwa Gu Sekte telah mengalami perubahan besar, tidak mungkin dia bisa pergi, dia harus membunuh semua cacing Gu ini di sini. Masalah tak berujung mungkin terjadi jika dia melewatkan kesempatan ini. 2 semut telah merusak rencanaku. Mata Metal Devouring Gu tenggelam jauh ke dalam rongganya saat menatap Suzimo dan Night Spirit. Suaranya tajam dan menusuk seperti logam yang berbenturan dengan batu. Kilauan logam dingin bersinar di matanya yang dipenuhi dengan kebencian. Terhadap Metal Devouring Gu, ekspresi Night Spirit dingin dan tidak ada fluktuasi di matanya. Dalam sekejap, dia menghilang ke udara. The Metal Devouring Gu tidak bergerak. Itu hanya menggerakkan cakar depannya yang seperti guilotin dan menebas di belakangnya. Kekuatan dan kecepatan tubuh Conjoined sangat cepat. Kekosongan itu terkoyak dan bekas luka hitam pekat muncul saat cakarnya menebas. Dentang. Night Spirit dipaksa keluar. Teknik gerakannya lincah seperti hantu dan pembunuhan dijamin dengan setiap serangannya, hanya sedikit orang yang bisa memaksanya keluar. Namun, Gu pelahap logam tubuh Conjoined ini berhasil melakukannya. Tidak hanya itu,
bahkan ada bekas darah di udara. Tebasan itu mendarat di lengan Night Spirit dan memotong kulitnya, meninggalkan luka yang sangat dalam dengan darah menyembur keluar. Tatapan Night Spirit menjadi dingin. Ekspresi terkejut melintas di mata Metal Devouringu. Dia tidak menyangka semut Void Reversion di depannya bisa bertahan melawan cakarnya yang tajam. Mengingat kekuatannya dan kekuatan cakar guillotinenya, bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia akan terpotong menjadi dua dengan satu tebasan. Tubuhnya bisa menahan cakarku. Niat membunuh di mata Metal Devouringu meningkat saat bergoyang dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menerjang ke arah Night Spirit. Dentang, dentang, dentang. 6 kaki Metal Devouringu bergerak di tanah, memancarkan percikan api. Meskipun tubuhnya besar, itu sangat cepat. Dalam sekejap, Night Spirit tiba di atas kepala Metal Devouringu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan cakar tajam menonjol dari ujung jarinya saat dia menikam dengan kejam ke kepala Metal Devouringu. Metal Devouringu melambaikan kaki depannya dan menyerang cakar Night Spirit. Dentang. Keduanya bentrok langsung. Night Spirit bergidik dan luka lain muncul di telapak tangannya, meneteskan darah. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di matanya. Sebuah ekor panjang muncul dari belakangnya. Itu ditutupi sisik ungu dan tulang ekornya tajam, menusuk ke arah belakang Metal Devouringu. Ini adalah gerakan membunuh Night Spirit. Merasakan bahaya, Metal Devouringu tiba-tiba menjerit. Perasa lembut yang awalnya terkulai di kepalanya tiba-tiba terlempar seperti dua cambuk baja ke arah Night Spirit. Jantung Night Spirit berdetak kencang. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya dan menghindar dalam sekejap, menghindari cambuk dari salah satu peraba. Piak, roh malam bergidik, tulang ekornya baru saja menembus bagian belakang Metal Devouringu ketika dia dipukul oleh filler lainnya dan dikirim terbang. Di udara, Night Spirit batuk seteguk darah dan wajahnya memucat. Ini adalah kekuatan dari tubuh Conjoin yang dia pukul dengan tepat. Jika itu orang lain, belum lagi Void Reversions, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma akan diiris menjadi dua oleh perasa dari Metal Devouringu. Perasa dari Metal Devouringu bahkan lebih menakutkan daripada senjata surgawi. Meskipun mereka terlihat sangat kurus, mereka sangat tajam. Sebuah bekas luka muncul di tubuh Night Spirit dengan darah merah mengalir keluar. Su Zimo tampak cemas saat melihat itu. Kekuatan Metal Devouringu ini jauh di luar imajinasi mereka. Jika mereka tidak bisa menghadapinya dengan benar, keduanya akan mati di sini. Bab 1127, Tubuh yang Menakutkan. Api Samadhi Dao masih menyala. Esens spirit Su Zimo hampir mencapai batasnya dan wajahnya menjadi lebih pucat. Seluruh sekte Gu berada di lautan api dan tidak banyak cacing Gu yang tersisa. Su Zimo harus memusnahkan mereka semua sebelum dia bisa membebaskan dirinya untuk membantu Night Spirit. Kisaran api Samadhi Dao yang dilepaskan kali ini terlalu lebar dan berlangsung terlalu lama, roh esensinya sudah benar-benar habis. Dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Dharma atau melepaskan seni Dharma apapun. Tubuh sejati teratai hijau miliknya paling mengandalkan seni Dharma. Api Samadhi Dao dan seni pedang pembunuh surga keduanya adalah seni Dharma tipe ledakan. Ini berarti bahwa jika Su Zimo bergabung dalam pertempuran, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya untuk melawan Metal Devouringu dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mengingat situasi saat ini, bahkan Night Spirit tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam pertempuran jarak dekat. Ada perbedaan dari dua alam kultivasi utama di antara mereka. The Metal Devouringu adalah salah satu dari 10 cacing Gu kuno. Setelah melahap 5 logam, tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan kekuatan serta kecepatannya bahkan di atas Night Spirit. Bahkan jika dia bergabung dengan Night Spirit, mereka mungkin tidak cocok dengan Metal Devouringu. Saat dia sedang merenung, cahaya keemasan melintas di depan matanya dan dia merasakan bahaya. Su Zimo tidak punya waktu untuk berpikir sambil memiringkan tubuhnya sedikit. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bisa menghindarinya. Tapi sekarang, roh esensinya lemah dan dia telah menghabiskan banyak energi mental. Bahkan dengan persepsi rohnya, tubuhnya tidak bisa mengikuti reaksinya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari kerusakan fatal. Piak, cahaya keemasan mendarat di Su Zimo. Darah berceceran. Su Zimo mendengus dan wajahnya berkeringat dingin. Cahaya keemasan itu tidak lain adalah salah satu perasa Metal Devouringu. Selama pertukaran sebelumnya, dua antena mencambuk ke arah Night Spirit. Night Spirit menghindari salah satu dari mereka tetapi dipukul oleh yang lain. Adapun peraba pertama, itu berubah arah dan tiba-tiba melebar sejauh puluhan kaki, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menghantam Su Zimo dengan keras.
Ada luka dalam di bahu Suzimo di mana peraba itu digesek dan darah menyembur deras. Kulitnya terbuat dari daun teratai hijau kreasi kelas 6. Bahkan senjata Dao Lord Dharmic bawaan mungkin tidak bisa menembus kulitnya. Namun, peraba yang tampaknya lemah itu hampir merobek seluruh lengan Suzimo. Tubuhnya bergoyang sejenak dan dia menggertakkan giginya, bertahan untuk terus menyalurkan api samadhi Dao untuk membunuh beberapa cacing gu yang tersisa. Jika salah satu dari cacing gu ini dilepaskan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Meskipun Night Spirit terluka, ekspresinya tidak berubah dan tatapannya masih dingin. Namun, ketika dia melihat Suzimo terluka, bola kemarahan akhirnya muncul di matanya. Dengan raungan yang dalam, dia mengeluarkan aura gemetar. Aura itu sepertinya berasal dari era primordial kuno dan menakutkan. Ada perbedaan dari dua alam kultivasi utama di antara mereka. Namun, Metal Devouring Gu merasa jantungnya berdetak kencang melawan aura itu. Tekanan ini membuatnya memiliki keinginan untuk sujud. Ini adalah penindasan garis keturunan. Ini adalah dominasi yang datang dari kedalaman garis keturunan seseorang dalam ingatan kuno. Apa itu? Metal Devouring Gu memelototi Night Spirit dan berpikir sendiri saat kilatan logam di matanya semakin dalam. Meskipun pertarungan mereka sebelumnya singkat dan memiliki keunggulan mutlak, itu benar-benar mengejutkan. Ekor ungu tajam yang tiba-tiba muncul di belakang Night Spirit bahkan memberinya rasa kematian yang kuat. The Metal Devouring Gu sangat bingung. Dia tidak merasakan tekanan seperti itu bahkan dari ras penyihir. Sekarang Night Spirit marah, Metal Devouring Gu menjadi lebih berhati-hati. Berdebur, sosok Night Spirit bergoyang dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari tempatnya seketika. Kecepatan ini jauh melampaui batas ranah Void Reversion. Bahkan Dao Lord karakteristik Dharma mungkin tidak dapat melacak Night Spirit. Namun, mata Metal Devouring Gu bersinar terang dengan cahaya keemasan dan penglihatannya ditingkatkan. Itu secara akurat menentukan tempat pendaratan Night Spirit dan melambaikan cakar depannya. Lampu dingin menyala. Cakar depannya menebas seperti guilotin raksasa ke arah Night Spirit. Meski berada di udara, Night Spirit masih bisa mengelak dan memuntir terus-menerus untuk menghindari cakar yang masuk. Segera setelah itu, cahaya dingin lain menyala. Cakar depannya yang lain menebas terlebih dahulu, benar-benar menutup rute pelarian Night Spirit. Tiba-tiba, tubuh Night Spirit meringkuk menjadi bola kecil di udara, nyaris tidak menghindari cakar depan. Oh. Dua garis cahaya keemasan merobek udara saat angin menderu dengan cara yang menakjubkan. Serangan Metal Devouring Gu tanpa henti. Setelah cakar depan yang tajam menebas, itu adalah perasa yang menakutkan. Perasa luar biasa gesit dan dicambuk ke arah roh malam seolah-olah mereka hidup. Pada saat itu, jika Night Spirit mundur, dia masih bisa menghindari kedua perasa. Namun, jika dia mundur, itu berarti Suzimo akan terkena Metal Devouring Gu sekali lagi. Dalam sekejap, sisik hitam pekat muncul di tubuh Night Spirit. Mengabaikan cambuk dari antena, dia menukik ke bawah dan meraih bagian belakang Metal Devouring Gu. Piak! Hampir pada saat yang sama, kedua antena itu mencambuk Night Spirit dengan kejam dengan suara yang tajam. Roh malam bergidik. Kali ini, bahkan dengan pertahanan sisik, dua luka berdarah muncul di tubuhnya. Pakaiannya compang camping. Merebut kesempatan itu, Night Spirit telah tiba sebelum Metal Devouring Gu dan menyerang. Astaga! Bayangan ungu melintas. Ekor Night Spirit menusuk ke arah kepala Metal Devouring Gu. Merusak. Metal Devouring Gu bereaksi sangat cepat dan meraung. Cakar depannya seperti gunting raksasa yang tiba-tiba menutup dan memotong dengan keras, menjepit ekor Night Spirit di antara mereka. Dentang. Dua cakar depan adalah senjata terberat dan tertajam di Metal Devouring Gu, bahkan senjata Divine pun tidak bisa menandinginya. Namun, cakar mengerikan seperti itu ditambah dengan kekuatan alam tubuh konjoin tidak bisa memotong ekor Night Spirit. Percikan terbang kemana-mana. Tatapan Night Spirit menjadi dingin saat dia mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang Metal Devouring Gu dengan ganas. Cakar tajam memanjang dari ujung jari Night Spirit. Ketika mereka melakukan kontak dengan punggung Metal Devouring Gu, ada suara melengking logam yang menusuk telinga. Mendesis. Cakar Night Spirit menggores 10 luka di bagian belakang Metal Devouring Gu. Sampai titik pertempuran ini, Metal Devouring Gu akhirnya terluka. Namun, Suzimo dan Night Spirit tidak rileks sama sekali. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa darah yang mengalir keluar dari luka Metal Devouring Gu berkilauan dengan kilau logam emas gelap. Daging cacing Gu kuno ini benar-benar dipenuhi dengan logam. Goresan Night Spirit bertemu dengan penghalang. Dia hanya merobek daging Metal Devouring Gu dan tidak berhasil melukainya dengan parah.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa di bawah tatapan Suzimo, 10 luka di bagian belakang Metal Devouring Gu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Set, kemampuan generasi yang mengerikan. Tingkat regenerasinya hampir sebanding dengan tubuh sejati naga miliknya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang cacing Gu, Suzimo percaya bahwa bahkan sebagai salah satu dari 10 cacing Gu kuno, tubuh asli dari Metal Devouring Gu tidak akan dapat mencapai level ini. Kalau tidak, akan ada tempat untuk cacing Gu di 9 ras primordial. Bagaimana Metal Devouring Gu ini mengolah tubuhnya ke tingkat yang menakutkan?